Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah tetap diberi kesehatan yang prima, tetap bisa belajar dengan baik, tetap taat pada Allah dan Rasulnya, dan tetap bisa belajar dengan baik pula. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini, entah pertemuan yang keberapa ini sudah lupa saking banyaknya. Kita masih di tema 2 yang akan lebih jauh lagi mempelajari tentang kata tanya. Nah, namun sebelumnya mari kita buka pertemuan kita ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, anak-anak perhatikan yang ada di layar ya. Pak ini perbesar biar bisa dibaca dengan baik. Ini ada sebuah ringkasan sebuah buku yang terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian nanti mana hal-hal yang bisa ditanyakan, di situ ada penjelasannya. Paragraf pertama. Buku yang berjudul Teman Baikku karya Julia Hawberry ini mengisahkan persahabatan pada panda dan monyet. Tokoh panda memiliki sifat tenang dan sabar, sedangkan tokoh monyet bersifat sombong dan tidak sabar. Panda selalu berusaha mengalah terhadap sahabatnya, sementara monyet selalu ingin menang sendiri. Namun inilah yang membuat persahabatan mereka terjaga. Nah, di situ ada yang di blok warna oranye. Terus kemudian di situ ada penjelasannya. Ini apa? Sekarang pertanyaannya. Kalau kata tanyanya apa, maka bunyi pertanyaannya nanti bagaimana? Ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Jawabannya itu. Terus kalau pertanyaannya apa, maka bunyi pertanyaannya bagaimana? Iya, bagus. Pertanyaannya berbunyi begini. Apa yang dikisahkan dalam buku berjudul Teman Baikku karya Julia Hawberry? Atau bisa juga kisah apa yang diangkat dari buku yang berjudul Teman Baikku karya Julia Hawberry? Seperti itu juga boleh. Pertanyaan boleh bermacam-macam asal kata tanyanya menggunakan apa. Pak, apa sama apakah? Apakah sama? Sama saja, hanya kata apakah itu lebih halus, lebih bagus, tapi jarang. Kalau apakah itu biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat tertulis. Kemudian yang kedua, di sini ada 2 yang diberi oranye. Siapa? Nah, tadi di bahasan sebelumnya Pak ini sudah menanyakan, kalau siapa itu bisa untuk menanyakan subjek atau objek manusia. Loh Pak, lah ini pandai Pak, kok siapa? Nah, sekarang binatang, karena di sini itu kisah sebuah yang tokoh-tokohnya binatang-binatangnya dianggap bisa berbicara. Kamu ingat dinamakan apa cerita seperti itu? Dinamakan fabel. Nah, kalau dinamakan fabel, itu tokoh-tokoh binatang di situ dianggap seperti manusia, sehingga kata tanya yang digunakan adalah siapa. Yang nomor 1 yang jawabannya panda, bagaimana bunyi pertanyaannya? Siapa yang berusaha selalu mengalah terhadap sahabatnya? Panda. Atau siapa yang selalu ingin menang sendiri? Monyet. Enak kan gitu? Nah, baik. Pak ini besarkan lagi sudah biar enak. Sekarang paragraf yang kedua. Pada hari pertama musim semi, panda dan monyet berpetualang menuju pegunungan. Monyet ingin segera sampai di tepi sungai.
Monyet pun menantang panda bertanding. Panda pun terpaksa menyetujui. Dengan angkuhnya monyet melompat meraih cabang pohon dan berkata lantang, "Aku akan kalahkan kau," kata si monyet. Monyet meledek panda yang menurutnya lamban. Namun panda tetap tenang berenang ke dalam sungai walaupun kedinginan. Dengan penuh kesabaran panda terus menelusuri sungai. Sekarang kata tanyanya di sini kapan dan di mana? Jawabannya ini pada hari pertama musim semi. Maka bunyi pertanyaannya bagaimana? Iya, kapan panda dan monyet berpetualangan menuju pegunungan? Jelas. Terus yang di mana? Lebih enak lagi. Di mana monyet ingin segera sampai di tepi sungai. Nah, udah kan? Baik. Paragraf yang ketiga. Karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya, monyet pun terjatuh ke dalam sungai hingga menggigil kedinginan. Panda yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Meskipun sedang bertanding, panda tetap setia kawan. Panda pun menolong sahabatnya dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Monyet amat malu. Monyet pun meminta maaf pada panda karena telah egois. Akhirnya mereka kembali menjadi sahabat yang baik. Nah, kata tanya berikutnya mengapa? Nah, karena di sini ada karena, enak sudah. Jawabannya apa? Mengapa monyet terjatuh ke dalam sungai? Monotok sudah betul. Karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang. Terus, bagaimana? Nah, bunyinya. Bagaimana panda menolong monyet? Nah, ingat, bagaimana itu menerangkan sebuah proses. Sehingga kalau bagaimana panda menolong sahabatnya atau bagaimana panda menolong monyet, maka jawabannya sahabatnya menolong sahabatnya dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Proses kan? Nah, jadi kata bagaimana itu tidak hanya menerangkan keadaan, tapi juga bisa menanyakan tentang sebuah proses panjang. Misalnya lagi, bagaimana cara membuat es batu? Nah, nanti kan mesti proses kan? Pertama-tama air yang telah matang dimasukkan dalam sebuah cetakan. Kemudian yang kedua, air tersebut dimasukkan dalam freezer. Ditunggu semalam, maka besok akan menjadi es batu. Nah, proses. Nah, gitu anak-anak. Loh Pak, kata tanyanya apakah ini saja? Banyak. Ada mengapa, ada bagaimana, di mana, kapan, berapa, sejak kapan. Tapi yang paling sering ditanyakan ya, yang kemarin Pak ini bilang 5W 1H. Apa saja W-nya? W, who, siapa. W yang kedua apa? What, apa. W yang ketiga apa? When, kapan. W yang keempat apa? Why, mengapa. Kemudian W yang kelima apa? Where, di mana. Dan yang terakhir how, bagaimana. Itu yang dikenal dengan kata-kata tanya yang pokok. Baik, anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua. Ini Pak ini besarkan lagi. Ayo sekarang. Ini Pak ini turunkan, Pak ini perbesar lagi ya. Judulnya Segala Tentang Air. Segala Tentang Air merupakan salah satu buku terjemahan untuk anak. Buku ini diterjemahkan oleh Damaring Tias Wulandari dan telah diterbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2009. Buku ini menjelaskan peran air yang sangat penting bagi tubuh manusia, yaitu manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Buku ini juga menyampaikan berbagai pengetahuan tentang air, mulai dari unsur-unsur air, siklus air, keberadaan air di bumi, fakta tentang air, jumlah air dalam tubuh kita, hingga jenis air. Buku Segala Hal Tentang Air dilengkapi gambar berwarna-warni yang dapat membantu pembaca untuk lebih cepat memahami informasi-informasi tersebut. Gambar yang berwarna-warni tersebut juga dapat menarik minat pembaca untuk menyelesaikan buku tersebut.
Loh Pak, nanti apakah saya bisa menjawab? Coba. Nomor 1. Segala tentang air merupakan salah satu buku terjemahan untuk anak. Ayo, kalau segala tentang air, maka jawab pertanyaannya apa? Apa? Apa buku yang segala tentang air kan nama buku. Apa judul buku terjemahan untuk anak? Segala tentang air. Nomor 2. Buku ini terjemahkan oleh Damaring Tias Wulandari. Ayo, apa pertanyaannya? Kata tanyanya apa? Siapa? Siapa yang menerjemahkan buku ini? Terus ini buku ini diterbitkan oleh Penerbit Erlangga pada tahun 2009. Pada tahun 2009, maka kata tanyanya apa? Kapan apa? Kapan? Yang keempat, pada buku segala hal tentang air dijelaskan bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Ayo, mengapa atau bagaimana? Pada buku segala hal tentang air dijelaskan bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Ayo, loh Pak, kalau mengapa kan tidak ada karena, kalau bagaimana kan prosesnya juga tidak ada di situ semua. Maka di sini yang lebih tepat adalah mengapa. Lu kan nggak ada jawabannya Pak. Iya, karena kalau bagaimana tambah lebih salah lagi. Mengapa? Kalau bagaimana di situ menerangkan proses, tidak dijelaskan sama sekali. Kalau mengapa kan kalimat tanyanya bisa berbunyi begini. Mengapa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air? Kan gitu. Penjelasannya ya karena air di paragraf yang atas tadi. Kemudian, sesuai dengan judulnya, buku ini menyampaikan segala informasi mengenai air di bumi, mulai dari unsur-unsur air, siklus air, keberadaan air di bumi, fakta tentang air, jumlah air dalam tubuh kita, hingga jenis air. Ayo, jawabannya apa? Mengapa? Apa? Jawabannya apa? Loh, bunyi pertanyaannya bagaimana, Pak? Ya, apa yang disampaikan oleh buku ini? Segala informasi tentang air. Begitu anak-anak. Baik, Penny berharap sekali kalian telah memahami dengan baik, karena berikutnya nanti akan ada latihan soal dan mungkin juga akan PH lagi. Enak kok anak-anak, tema yang kedua ini hanya hanya menggunakan kata tanya untuk menanyakan informasi dalam sebuah bacaan. Ini berharap kamu tidak banyak mengalami kesulitan ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak ini kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.